Kita kunjungan yuk. Jadi sejak jadi host besukan, banyak hal yang langsung ditinjau di lapangan. Salah satunya terkait dengan virus corona karena sudah ditetapkan sebagai wabah pandemik. Nah, saya sudah berada di depan ruang karantina Seperti kesehatan halnya atau di episode isolasi, ini, di mana saya penumpang yang terdeteksi deport memiliki dan suhu masuk tubuh ke ruang lebih karantina. dari 37,2 akan diobservasi lebih lanjut. Nah, ini Bapak tadi yang sempat terdeteksi memiliki suhu 38 ya. Dan saat ini beliau sedang diobservasi lebih lanjut. Ini sih sebenarnya standar aja. Dan memang kami harapkan. Dan selanjutnya di episode ini aku meninjau transportasi publik yang kira-kira menyediakan segala macam untuk pencegahan corona. Dan dinilai saya sangat berdekatan dengan masyarakat dan tidak menerapkan sistem social distancing. Karena emang liputannya udah lama ini sebelum ditetapkan social distancing. Gimana ya? Ya tergantung kitanya sih gimana jaga kebersihannya. Gitu ya, Iya. pokoknya tidak takut sama corona. Tidak takut. Ini kan Mas melakukan tindakan preventif lah ya, maksudnya pakai masker gitu. Menurut Mas apa yang disediakan sama transportasi publik sekarang ini gimana? Nah ini juga dianggap nggak pakai masker. Kalau aku pakai masker ini Nah. karena memang lagi Oh lagi pilek. kurang enak badan ya. Takut kena muncratan gitu. Ini juga ngobrol sama bule nggak pakai masker. Ya banyak ketakutan sendiri lah terkait dengan virus corona. By government, by using the thermal scan or I anything. think it's very clever. What they're doing, what they're doing here now is more than they do in my country. Oh really? Yeah. So, And we have more corona in Norway. We're 270 something now. but are you a little bit feeling safe? Lagi-lagi social distancing. Saya tidak menerapkan hal ini dan saya dengan senangnya, dengan bahagianya pegang semua gagang-gagang yang ada di situ yang dianggap berpotensi untuk ada virus coronanya. Selain itu juga aku ngobrol cukup dekat sih dan nggak pakai masker. Bapak sering naik Transjakarta? Sering. Masker apakah merasa sakit? Enggak, emang mencegah aja. Mencegah. Karena segala macam aktivitas yang kulakukan pada saat liputan ini akhirnya aku ditugaskan untuk Kata mami mama nggak boleh deket mama sampai itu 14 hari. ini ceritanya dapat jatah untuk periksa COVID karena baru habis mandi, jadi belum pakai masker. Satu rumah heboh, termasuk aku sebenarnya. Pagi ini ditemani dia yang kebetulan libur mau sehat. Tapi gue ngerasa kok jadi gendut ya. Karena kan katanya harus banyak makan ya. Baik-baik membludak. Apa? I feel the anxiety increase my immunity. Degree kan udah minum jamu. Ya. Aku udah minum tolak angin karena orang pintar minum. Pada stres banget, aku Jadi sebenarnya ada stres problemis juga, dengan tapi menggunakan daripada masker itu adalah si paps aku kebawaan ikutan dengan stres mulutku sendiri. dan Ada aku tambah satu stres cerita, akhirnya namanya bikin ponakanku jokes ini tentang anak yang Faizaku salah sayang. satu ponakan yang paling aku idolakan gitu, dia orang lucu banget, namanya Faiza Cantona. Dia tuh pengen ikut-ikutan pakai masker, kemudian berapa jam kemudian dia langsung kasih ke mbaknya, "Mbak, aku nggak mau pakai masker ini, bau." Padahal sesungguhnya bau itu dari mulutnya sendiri. Jokesku nggak laku, si paps cuma senyum-senyum Mulut lu bau. simpul. Ya sudahlah, Hai Pops. at least we You okay? try. I know it's hard. Dan akhirnya kita sampai juga ke sebuah klinik
yang akan memeriksakan diriku. Isi segala macam data-data yang ada di depan. Oh ada, kalau misalkan ibunya boleh taruh di sini. Ada suami saya kok. Oh ada suaminya. Heeh. Oke, ya udah berarti langsung. Kita udah ada di salah satu klinik untuk pemeriksaan screening awal untuk COVID-19. Itu yang dilakukan pertama adalah darah, terus ronsen toraks, terus kemudian konsultasi. Jika memang dibutuhkan, baru kita lakukan swab. Pemeriksaan swab yang dianggap menjadi representatif pemeriksaan COVID-19 ini dilakukan di beberapa rumah sakit yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Social distancing. Dulu ada peribahasa jangan ada jarak di antara kita. Sekarang Pak, selalu ada jarak di antara kita ya. Oke, yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan darah ya. Baru gue sebenarnya paling takut nih mengambil darah segala. Kalau dari darah itu ketahuan apa aja? Kita ngelihat dari leukositnya sama dari hitung jenis leukosit. Oke. Sel leukosit itu sel darah putih. Iya. Jadi untuk misalkan leukositnya tinggi itu menandakan adanya infeksi gitu. Oke. Jadi kita belum tahu juga sih untuk itu infeksi bakteri ataupun virus. Gitu. Kan kalau bakteri beda lagi. Maaf saya tusuk ya Bu ya. Tarik nafasnya yang dalam. Ya, dilepas genggamannya. Orang dari tadi nggak genggam. Oh enggak ya. Saya takut banget loh. Kenapa tuh? Saya paling takut diambil darah, paling takut disuntik. Kali ini aku sangat percaya diri. Mudah-mudahan aku nggak kenapa-napa ya. Amin. Karena kan kita kalau ya sudah ya Ibu. Kasih ya. Iya sama-sama. Thank you, Sus. Kamu menenangkan sekali. Thank you ya. Iya sama-sama. Dari kantor ada beberapa orang yang diperiksa, salah satunya adalah teman dekat saya, Casni. Walaupun dia berusaha tenang, tapi saya yakin dia juga stres. Padahal kita mau ngobrol biasa, buset, sosial, jaga jarak. Selain aku dan Casni, saat kita Amke juga diperiksa karena Yang paling seru adalah di saat kita tidak boleh masuk ruang isolasi, tiba-tiba kita eksklusif di bandara. termos Konten. Bareng dia hari ini, Parno Begitulah. Mana perasaan Anda? Ya sebetulnya so far so good, cuma kan banyak yang bilang nggak ada keluhan. Jalan tanpa apa? Taunya positif ya. Bismillah. Dalam pemeriksaan, social distancing juga dilakukan di sejumlah fasilitas publik termasuk di rumah sakit. Ada marking tuh menandakan social distancing. Tuh, sekarang nunggu buat ronsen. Jadi yang dilakukan pertama adalah screening awal gitu ya, darah ronsen. Video ya. Udah suruh buka baju dulu untuk periksa ronsen. Habis itu kita ronsen. Cepet banget, nggak ada 1 menit. Setelah dilakukan ronsen, selanjutnya konsultasi, dan itu harus menunggu. As we know, menunggu is sucks, you know. Kan? Jadi kita
kita lihat nanti biasanya sih kita lihatnya itu dari hasil sel darah putih biasanya itu. Leukosit. Leukosit, dari leukosit apakah naik atau enggak gitu, karena itu pertanda awal ada infeksi. Abis itu kalau dari ronsen, biasanya kalau gambaran ronsen itu kalau yang pasien-pasien dengan COVID itu memang dia gambarannya seperti pneumonia. Gitu. Jadi kita lihat kalau memang di ronsennya nggak apa-apa, tapi leukositnya naik, kita boleh curiga, gitu kan? Kenapa nih, gitu. Jadi kita sarannya memang untuk nanti dari sini baru diarahkan ke yang menyediakan swab itu ya. Dan itu pun sekarang pun kalau memang kita mau merujuk pasien ke sana, nggak segampang yang kayak orang ya udah nih saya curiga pasien ini langsung di sana diperiksa, belum tentu juga, karena banyak sekali orang yang kesana akhirnya ditolak. Serangkaian tes telah dilakukan, hasilnya nanti besok. Ya dari situ baru dilihat lagi apakah ini harus lanjut. Dan si Pap tiba-tiba ada pertanyaan yang mungkin menjadi representatif pertanyaan orang-orang. Kenapa yang diperiksa darah bukan Erlio? Jadi untuk ini akan menjawab pertanyaan dari orang yang nggak ngerti sama orang yang nggak ngerti juga. Jadi rangkaian untuk pemeriksaan yang namanya COVID-19 itu ada beberapa tahap. Pertama dilakukan rangkaian pemeriksaan darah. Terus kenapa darah? Karena di darah itu ada beberapa yang dilihat. Kalau trombosit kita tinggi itu berarti bisa DB atau tipes gitu. Tapi kalau leukosit tinggi itu berarti ada virus atau bakteri yang mengganggu sistem tubuh kita. Nah, kadar leukosit yang rendah atau tinggi. Kalau tinggi berarti ada infeksi yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Kemudian dari situ dilihat ronsen paru-paru, dilihat apakah ada sesuatu hal yang unusual di paru-paru kita, sehingga membuat mungkin kerja paru jadi berat atau ribet gitu. Habis itu baru swab itu kalau kemarin ngobrol-ngobrol tuh kayak sebuah diambil cairannya, caranya kayak kita nelen gitu Pak, nelen kayak kertas atau tisu ya kurang lebih agak panjang, ditelan tapi nggak boleh ditelan kunyah terus kemudian masuk. Ketika bercanda pun namanya kita makan siang tidak dianggap sama si Papa. Tarik itu yang katanya kurang nyaman. Nah dari situlah baru fix kita positif or negatif COVID-19. Oke. Kalau darah biru Akhirnya dia berusaha ngelucu. Kalau darah biru Walaupun disampaikan dengan kalimat yang adalah dengan cara agak serius. dibuka sedikit tangannya terus dimasukin ke tempat stempel. Obat kita ini kalau warnanya biru berarti bisa dipergunakan sebagai stempel. Sabar ya Pak. boleh Sabar minum kan? kopi nggak? Boleh lah, haus. Ya udah minum dulu. Dari mana kopinya Pak? Aduh, nyangkut. Saking tegangnya kopinya pun nyangkut. Enggak ya. Bagaimana Bapak kesan-kesannya menemani? Bagus. Ya bagus. Mediloka bagus. Medikaloka. Ya, sama mirip, beda dikit. Ya kan ya, semoga hasil besok dikirimkan by email, tidak ada apa-apa yang perlu dikhawatirkan. Bismillah aja. Low risk artinya tidak perlu melakukan swab alias negatif, dan alhamdulillah tapi masih dalam pantauan.